Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur Administrasi Umum Dr. Owin, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita mengadakan pelatihan mandatory training fikih orang sakit yang digabung dengan acara pengajian karyawan Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Mandatory ini kita ajukan dari biasanya. Ini untuk mempersiapkan survei istiqomah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Insya Allah tanggal 4 Februari jadwalnya. Jadi nanti kita akan menghadapi 2 kali ya. Yang pertama survei istiqomah, setelah itu resertifikasi. Jadi 2 bulan ini kita persiapkan. Nah, mandatory ini kegiatan wajib setahun sekali, pelatihan mandatory training fikih orang sakit yang harus diikuti oleh semua karyawan Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Nah, Bapak Ibu, nanti saya tidak duduk ya, biar fokus. Nanti kalau ada yang rame tak suruh maju ke depan, tak suruh praktek. Untuk mandatory ini ada penambahan materi ya, dimana materi-materi mandatori itu sebagian besar sudah kita masukkan, kita tuangkan di buku kerohanian. Jadi buku ini bisa untuk pasien dan bisa untuk karyawan. Silakan dikasih namanya sendiri-sendiri ya. Jadi semua karyawan pegang buku satu, tidak ada alasan belum dikasih. Besok kalau ada pengangkatan karyawan tetap, tesnya mandatori, buka buku ini ya. Kemudian tes-tes yang lain kayak kredensial syariah perawat, materinya mandatori, buka buku ini. Karena selama ini sebagian ada karyawan yang belum mendapatkan materi mandatori yang sudah kami ajarkan. Mungkin sudah mendapatkan tapi hilang filenya karena HP-nya kebak gitu deh. Nah, karena nanti ini pegang buku, bukunya jangan sampai hilang ya, dikasih nama sendiri-sendiri, materinya sudah ada di situ. Ini update terakhir, baru saja kita update yang baru ya tahun ini. Nanti sambil kita baca sedikit ya, karena kalau nggak kita bantu baca biasanya terus sampai rumah digeletakke wis gak diwaca kan gitu dah. Jadi materi mandatorinya tetap sesuai standar yang diminta, cuman yang di buku nanti di halaman berapa, detailnya nanti ada di buku, silahkan Bapak Ibu baca. Tapi secara garis besar nanti juga kita buka di sini. Gitu ya, ini pengantarnya. Baik, jadi mandatory training fikih orang sakit yang tahun ini sekaligus sinkronisasi dengan buku kerohanian, bimbingan ibadah bagi orang sakit. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bukunya ini daftar isinya. Daftar isinya bisa sambil dibuka, di bukunya itu sudah ada daftar isi ya. Daftar isi yang ada di buku itu sudah mencakup materi mandatori yang akan kita sampaikan ya. Bab 1 tentang kabar gembira bagi orang sakit, bab 2 bimbingan doa bagi orang sakit, bab 3 bimbingan toharoh, bab 4 bimbingan sholat, bab 5 bimbingan ibadah wanita, dan penutup.
Nanti pasien dapat ini sudah memenuhi standar yang diminta. Ya, baik. Kita menjadi rumah sakit syariah ya, sudah lama. 2018 kita berproses, 2019 kita dapat sertifikat, 2022 kita dapat sertifikat ulang. Nah, 2025 ini kita resertifikasi. Pertama nanti akan diaudit kita itu istiqomah apa tidak dalam menjalankan rumah sakit syariah. Nah, ini pesan dari Bapak Direktur kemarin itu, bagaimana kita itu istiqomah tidak menjalankan rumah sakit syariah. Keistiqomahan kita itu bisa dilihat dari semangatnya, semangat karyawan bersyariah di Rumah Sakit Islam Klaten. Makanya yang disampaikan Pak Direktur tadi, kita sebenarnya sangat bersyukur bisa bekerja di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Tidak hanya materi duniawi yang kita kejar, tapi kita juga mikir ukhrawinya, mikir akhiratnya. Itu tidak Bapak Ibu dapatkan di instansi negeri. Ya, itu sebenarnya menjadi pertimbangan tersendiri ya. Kenapa kita memilih Rumah Sakit Umum Islam Klaten? Nah, nanti insya Allah tanggal 4 Februari kita melakukan survei istiqomah. Tapi sebelum itu harus kita persiapkan istiqomah apa tidak kayak gitu. Kalau pengajian semangatnya luar biasa, ini untuk menjaga keistiqomahan kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini daftar isinya dan sebagai landasan rumah sakit syariah tadi di pretest keluar, dan ini udah sering kita sampaikan. Allah berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Bapak Ibu pernah nggak mendengar Al-Jasiyah ayat 18 ini? Setiap hari. Kapan? Itu loh, kalau habis azan, sebelum azan kan ada murotal kan itu, iya kan? Itu yang diperdengarkan itu surat Al-Jasiyah dan terakhir ayat 18. 5 waktu. Kalau Bapak Ibu nggak sengaja menghafal dan 5 waktu mendengar itu, nanti lama-lama hafal. Di ayat terakhir yang dibaca itu Al-Jasiyah ayat 18. Gitu ya. Kalau fatwa di SNUI nomor 107 nomor 10 2016 tadi udah ada di pretest. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi mandatori ya, coba dibuka bukunya mulai halaman 3 ya. Ini sebagai pengantar ya. Jadi ternyata orang sakit itu memiliki keutamaan. Satu sisi memang kita kasihan dengan orang sakit ya, karena mereka mendapatkan musibah. Sisi lain mereka itu memiliki keutamaan. Apa keutamaan orang sakit? Yang pertama, ditingkatkan derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Sambil dibuka bukunya ya. Makanya kalau nggak kita baca sekarang sampai rumah digeletak lagi serah dipocok. Ditingkatkan derajatnya, diampuni dosanya. Rasulullah bersabda, la yusibul mu'min syaukatun fama fauqaha illa rafa'ahullahu biha darajatan wa hatta anhu biha khoti'atan. Tidak ada satu musibah yang menimpa orang mukmin walaupun tertusuk duri bahkan lebih kecil, kecuali Allah akan meningkatkan derajatnya dan menghapus dosanya.
Ini motivasi yang bisa Bapak Ibu berikan kepada pasien. Ya, walaupun sedih, dapat musibah karena sakit, tapi kalau mereka sabar dengan musibah tersebut, apapun sakitnya, bahkan walaupun tertusuk duri, sabar dengan ketentuan Allah tersebut, kecuali Allah akan meningkatkan derajatnya dan menghapus dosanya. Jadi orang sakit itu Bapak Ibu itu bisa menghapus dosa. Ya, ini motivasi bagi orang sakit. Kemudian yang kedua, pahala selalu dicatat sebagaimana ketika sehat. Inna maridul abdu au safaro kutiba lahu maka ya'malu muqiman sahihan. Sambil diikuti bukunya ya. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka Allah akan mencatat semua amalnya seperti saat dia tidak bepergian dan tidak sakit. Kalau orang sakit itu sholatnya tidak bisa sempurna. Kalau hariannya sholatnya berjamaah, kalau sakit tidak bisa sholat berjamaah. Saat normal sholatnya berdiri dengan sempurna, tapi ketika sakit sholatnya bisanya dengan duduk atau berbaring atau bahkan dengan isyarat. Nah, kondisi seperti ini tidak akan mempengaruhi pahala yang dia dapatkan, karena pahalanya akan dicatat sebagaimana ketika dia sehat. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, misalkan hariannya kita tuh sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, karena sakit kita terhalang nggak bisa sholat berjamaah. Jangan terus nekat, oh sakit enggak apa-apa, aku harus berjamaah. Tidak. Ya, karena Allah akan mencatat sholat kita sebagaimana ketika kita sehat. Ketika kita tidak bisa sholat sempurna dengan berdiri, ketika sakit kita sholat dengan duduk, pahalanya sama. Gitu ya. Ini karena ada udzur. Ya, ada udzur syar'i yang diterima. Kemudian yang ketiga, besarnya pahala sebanding dengan beratnya derita. Rasulullah bersabda, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala seimbang dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan, derita, sakit yang dialami oleh pasien dan dia sabar menerimanya, maka dia juga mendapatkan pahala yang seimbang dengan deritanya tersebut. Yang keempat, doa orang sakit mustajab. Nah, ini penting Bapak Ibu. Biasanya kalau ada orang sakit, kita kan semangat mengunjunginya, mendoakannya, kan gitu toh? Ayo, teman kita sakit, kita kunjungi, kita jenguk, kita doakan. Aku arep ndongake isen nek orang apal tapi grogi terus kok lali golek kerohanian. Biasanya ngono ta? Gontok-gontokan. Sapa sing iso ndongake? Tapi sisi lain Bapak Ibu yang perlu ketahui bahwa sebenarnya doa orang sakit yang kita kunjungi itu makbul. Bapak Ibu yang di pelayanan, perawat, bersyukur ada ladang doa yang diterima oleh Allah. Siapa yang melakukan pasien yang Bapak Ibu rawat, kalau Bapak Ibu melayaninya dengan baik, pasiennya berterima, bentuk terima kasihnya itu biasanya doa. Ya apa tidak? Bentuk terima kasihnya itu doa. Ya, karena dia mungkin tidak bisa memberikan materi kepada, tapi yang diberikan adalah doa. Terima kasih dalam bentuk doa. Semoga berkah, mendapatkan keluarga sakinah, semoga sehat dan lain sebagainya. Oke? Jadi misalkan Bapak Ibu akrab dengan pasien, minta didoakan, tidak apa-apa. Dalam arti
karena doanya pasien mustajab. Ini makanya Rasulullah bersabda, idza dakhalta ala maridin famurhu ayyad'u laka. Ini minta doa. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Apabila engkau mengunjungi orang sakit, maka mintalah doa untukmu, karena doanya seperti doa malaikat. Nah ini yang belum kita lakukan ya kalau mengunjungi pasien. Ya kalau Bapak Ibu perawat sering didoakan sama pasien, tapi kalau kita mengunjungi pasien jarang yang kita minta didoakan. Biasanya kita yang mendoakan, jarang yang kita minta didoakan. Mbok kita diganti kita yang didoakan gitu sama pasien. Ya, kadoa il malaika. Ini yang keempat. Nah, yang lain mungkin masih ada, saya tidak nyebutkan satu-satu, silahkan nanti dibaca. Ini poin-poin penting yang saya sampaikan ya, mengingat waktu. Kemudian yang kedua, sabar terhadap ujian Allah. Keutamaan tadi diberikan kepada orang sakit yang sabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Halaman berapa? Halaman 5. Halaman 5, sabar dengan ketentuan Allah. Halaman 6, sabar dan ridho ketika sakit mendatangkan keridhaan Allah. Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mencintai suatu kaum, dicobanya dengan berbagai cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang tidak ridho, dia akan memperoleh kemurkaan dari Allah. Syaratnya keutamaan orang sakit tadi bisa didapatkan, syaratnya ini sabar dan ridho. Ya, kalau orang sakit dicoba, diuji dengan sakit, dia nggak sabar, dia nggak ridho, dia nggak ikhlas, ya dia nggak akan mendapatkan keutamaan sebagai orang sakit. Gitu ya, jadi sabar dan ridho. Kemudian yang kedua, bersyukur dan bersabar menjadi kebaikan seorang mukmin. Tadi keluar di pretest, keluar ya di pretest. Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa li mukmin. In asobatu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh ajib, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya baik, tidak didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan bersyukur, kalau mendapatkan kesusahan dia bersabar. Dua-duanya baik baginya. Jadi apa kondisi yang baik bagi seorang mukmin? Bersabar dan bersyukur, dua hal itu. Bersabar kalau dapat kesusahan, bersyukur kalau dapat kenikmatan. Tidak cuma bersabar ketika mendapatkan kesusahan, tapi tidak bersyukur ketika mendapat kenikmatan, atau kebalikannya tidak, tapi dua-duanya ini. Kulluhu khair, kulluhu khair, semuanya baik baginya. Tadi keluar di pretest dan sedikit menjebak. Siapa yang salah? Saya Pak, salah. Nah, sekarang kita masuk materi mandatori. Masuk materi mandatori ya. Ini pengantar yang ada di buku. Silakan yang belum saya bacakan di sini dibaca sendiri. Ya. Nah, untuk mandatori ini standar yang diminta rumah sakit melaksanakan mandatori training keagamaan bagi seluruh staf, standar syariah modal insani. Targetnya rumah sakit menetapkan 90%. Jadi semua karyawan harus ikut, minimal harus tercapai 90%, harus ikut semuanya. Ya,
termasuk karyawan baru. Materinya ini yang diminta di standar. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, harus direview ulang biar nggak lupa. Pengenalan maqasidus syariah, bimbingan toharo, bimbingan sholat, doa, talqin, hijab pasien, fikih daerah wanita, dan komunikasi islami. Maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid itu jamak dari maksud, tujuan, gagasan dari syariah untuk mencapai tujuan syariat, yakni surga. Itu maqasidus syariah. Kemarin Bapak Direktur tanya, kenapa kok kita harus rumah sakit syariah? Bapak Ibu bisa aja ditanya, kenapa kok kita memilih rumah sakit syariah? Kenapa nggak cukup rumah sakit Islam atau rumah sakit umum gitu ya? Kan gitu, pertanyaannya kan gitu. Kalau rumah sakit umum jelas ya. Kalau rumah sakit Islam belum tentu syariah, karena kalau rumah sakit syariah ada standar yang harus dijalankan. Nah, kenapa kita harus menjadi rumah sakit syariah? Salah satu alasannya karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dan kesadaran masyarakat terhadap Islam semakin tinggi, gitu ya. Yang dicontohkan adalah kita itu kalau nyekolahkan anak-anak kita itu sekarang cenderung ke SDIT, SMPIT, SMAIT atau ke pondok pesantren. Gitu ya, menunjukkan apa? Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Islam itu semakin tinggi. Nah, ini kita juga memutuskan untuk menjadi rumah sakit syariah biar menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menghendaki pelayanan syariah. Apalagi sekarang bermunculan lembaga bisnis syariah, bukan lembaga keuangan syariah. Kalau lembaga keuangan syariah kan bank syariah, BMT, koperasi syariah, itu kan udah lama. Sekarang muncul lembaga bisnis syariah. Contohnya apa? Hotel syariah, pariwisata syariah, apalagi restoran syariah, spa syariah, apalagi catering syariah, ya, apalagi ya, terakhir rumah sakit syariah, ya, itu masuk lembaga bisnis syariah. Bapak Ibu kalau punya usaha dikasih nama syariah, ya, apalagi sekarang halal, produk halal itu wajib dan itu berlaku maksimal kemarin Oktober 2024. Sebagai informasi, Rumah Sakit Tegal Yoso itu gizinya juga sudah memproses syariah, gizi halal. Rumah Sakit Tegal Yoso loh Pak, RSUP. Dan mengherankan lagi, Rumah Sakit Panti Rapih pun juga sama. Rumah Sakit Panti Rapih itu juga memproses gizinya halal. Oh, itu rumah sakit non lah ya, gizinya diproses halal. Apakah Rumah Sakit Panti Rapih bisa menjadi rumah sakit syariah? Kalau untuk syarat rumah sakit syariah, ownernya harus muslim. Nah, itu mungkin yang nggak bisa dipenuhi. Ownernya itu Pak, KTP-nya kudu muslim. Jadi rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi itu bisa, asal ownernya itu muslim. Tapi kalau cateringnya, gizinya halal, itu bisa, asal dipenuhi syarat-syaratnya. Dan mereka tuh udah ke situ. Apalagi kita sebagai rumah sakit syariah. Jadi mayoritas masyarakat kita muslim, kemudian bertumbuhnya lembaga bisnis syariah, dan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat muslim. Nah, kebutuhan pokok masyarakat muslim itu
Ya, kalau di dalam syariah itu disebut maqasidus syariah. 5 kebutuhan pokok muslim. Ya, 5 kebutuhan pokok muslim. 5 maqasidus syariah. Apa yang pertama adalah hifdzuddin, penjagaan agama. Jadi rumah sakit syariah itu nanti dia akan menjaga agama semua yang ada di rumah sakit, tidak cuma pasien tapi juga karyawannya, dijaga agamanya. Ya, kalau di standar syariah di situ ada manajemen organisasi rumah sakit, visi kita menjadi rumah sakit syariah. Kemudian ada DPS, ada komite syariah, ada kerohanian, ada ketakmiran. Ini dalam upaya menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian manajemen mutu, ada indikator mutu wajib, indikator pelayanan minimal syariah, penjagaan ibadah, akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Kemudian ada manajemen fasilitas, sarana prasarananya, masjid, musola, ya itu disediakan di rumah sakit syariah. Laundry halal, airnya juga suci, seperti itu. Ini dalam rangka apa? Hifdzuddin, dalam rangka untuk menjaga agama. Termasuk dari kerohanian ada kegiatan pengajian, ini hifdzuddin, penjagaan agama. Ya. Kemudian yang kedua adalah hifdzu nafas, penjagaan jiwa. Nafsun, bukan nafsu ya. Kita nak bicara nafsu beda. Nafas ini ada di standar ARK. Nanti untuk detailnya mungkin perlu waktu khusus ya untuk sosialisasi standar syariah ke Bapak Ibu. ARK, akses ke rumah sakit dan kontinuitas pelayanan. Jadi ada penerimaan, bimbingan, pemulangan yang memuat nilai-nilai Islam yang Bapak Ibu tuangkan di pengkajian psikospiritual pasien, mulai dari UGD sampai rawat inap sampai pulang. Ya, pulang pasien dibekali dengan buku bimbingan kerohanian, termasuk proses transfer internal dan eksternal sesuai kaidah syariah dengan menjaga aurat pasien. Kemudian AP, asesmen spiritual pasien, ini untuk mengkaji kebutuhan spiritualnya, kemampuan ibadahnya. Ini juga sudah Bapak Ibu tuangkan di rekam medis, radiologi, lab syariah. Kemudian obat diupayakan obatnya halal, itu di rumah sakit syariah. Kalau tidak mengandung unsur haram, ya ini kalau di rumah sakit syariah. Kemudian yang PBK, bimbingan kerohanian. Hifdzul akal, penjagaan akal. Ini berkaitan dengan manajemen modal insani, ini yang di SDM itu masuknya hifdzul akal. Kemudian KE, komunikasi dan edukasi, untuk seperti pelatihan, edukasi, ini masuk ke penjagaan akal. Hifdzun nasl, penjagaan keturunan, ya ada pelayanan pasien resiko tinggi dan tahap terminal, gizi halal, penjagaan aurat, penjagaan gender dan seterusnya, termasuk fikih ibu hamil, melahirkan, menyusui, reproduksi islami, itu sudah ada di buku ini. Kemudian hifdzul mal, penjagaan harta, ini MAK, manajemen akuntansi keuangan dan pemasaran, bahwa rumah sakit bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Maka Bapak Ibu gajinya pakai lembaga keuangan syariah, itu termasuk hifdzul mal untuk penjagaan agama. Jadi kita bekerja di rumah sakit, kita mendapatkan gaji yang halal. Nah, itu pengenalan maqasidus syariah. Kemudian yang kedua, bimbingan thaharah bagi pasien. Ini kalau di buku coba dibuka halaman berapa itu? Mulai halaman 17. Nah, jadi yang di sini ini materi dari mandatori yang diminta, ya. Kemudian yang di bawah ini buku kerohanian.
Di sini sudah dijelaskan tentang bimbingan Thahoroh mulai halaman berapa? 17. Ya, silakan Bapak Ibu sambil baca bukunya. Di situ pertama keutamaan Thahoroh, ya, ada keutamaannya, ya, apa keutamaannya? Seorang hamba yang berwudu membasuh wajahnya, maka keluar seluruh dosa dari wajahnya yang disebabkan oleh matanya bersama air. Bila membasuh kedua tangannya, keluarlah dosa dari kedua tangannya yang disebabkan kekerasan yang dilakukan bersama air. Bila membasuh kedua kakinya, keluarlah dosa yang dikarenakan langkah-langkah yang dia lakukan bersama dengan air, sehingga dia menjadi suci dari segala dosa. Ya, jadi wudhu itu rontok dosa-dosa kita. Itu keutamaan bersuci. Nah, hadas, sebelum kita ke praktek Thahoroh, hadas ada di buku hadas. Hadas dan najis itu halaman 18. Pengertiannya sudah ada di situ, ya, sudah ada di buku. Hadas itu keadaan yang terjadi pada badan yang membuat seorang terhalang dari melakukan ibadah. Hadas, kondisi tubuh itu hadas. Jadi kadang sulit membedakan hadas dengan najis. Hadas itu kondisi tubuh, perbuatannya. Nek najis itu apa? Kotorannya. Ya, dibedakan ya. Nek hadas itu kegiatannya, perbuatannya. Kalau najis itu kotorannya, zatnya, fisiknya. Itu najis. Ya. Hadas ada berapa? Ada 2. Hadas kecil dan hadas besar. Asghar dan akbar. Hadas kecil BAK BAB itu kan perbuatan toh. Ngentut, pipis, kencing itu hadas kecil. Kalau air kencing najis. Kadang pertanyaannya saya bolak-balik gitu terus bingung. Ya, kencing itu perbuatan, kita kencing. Air kencing itu najisnya, zatnya. Itu ya, dibedakan ya. Cara menghilangkannya dengan apa? Wudu. Kalau yang besar bersenggama, berhubungan suami istri, atau keluar air mani, ya, itu masuknya di hadas besar. Cara ngangkatnya, menghilangkan hadasnya dengan apa? Mandi besar. Bisa ya dibedakan? Ini kadang kalau ada karyawan yang ujian itu saya tes ini tak bolak-balik itu bingung. Ya, jadi hadas itu perbuatannya, kegiatannya. Kalau najis itu kotorannya, zatnya, barangnya. Apa meneh, Pak? Kemudian najis, silakan dibaca bukunya sendiri ya. Yang nomor 2 najis, kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Kalau hadas itu cuma 2, besar kecil. Kalau najis ada 3. Najis berat, mughaladoh, najis sedang, najis ringan. Mughaladoh itu berat. Apa itu? Jilatan, air liur, babi, anjing, dan turunannya. Bukan keturunannya loh ya. Bedanya apa? Turunannya sama keturunannya bedanya apa? Nek turunannya sejenisnya. Apa contohnya apa nek sejenisnya babi? Celeng,
Aku ngomong celeng nonton Mbak Ade tuh. Nek keturunannya anaknya udah nggak usah dibicarakan, putune. Cara membersihkannya dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah atau bahan kimia. Ini kadang juga salah. Mbuh grogi, mbuh rafahab, dibasuh 7 kali dengan tanah, dibasuh 7 kali dengan air dan tanah, dibasuh 7 kali dengan air di depan tanah, dibasuh 7 kali dengan air di belakang tanah. Ini maksudnya podo pada gue. Jawabannya variasi ini kayak gitu. Dibasuh 7 kali dengan air, jadi ping 7 banyu, ya toh? Salah satunya itu kan bisa di depan, di tengah, di akhir, terserah. Sing penting salah satunya dari 7 itu. Tapi kalau kita sampaikan dibasuh 7 kali dengan air dan tanah, berarti ping 7 air dicampur dengan tanah, kan gitu. Ya tidak? Dibasuh 7 kali dengan air, yang di depan dengan tanah, berarti mengharuskan yang pertama kali itu dicampur dengan tanah. Ya ini sah, tapi kalau mengharuskan seperti itu nggak benar. Daripada buat teori sendiri, itu nggak teori dia malah salah. Kemudian najis mughaladzah bisa terjadi di rumah sakit? Bisa enggak? Mughaladzah, rabies, pasien masuk UGD kegigit anjing, ada enggak? Mbak UGD, ada enggak? Pasien masuk UGD kegigit anjing, ada kan? Itu najisnya mughaladzah. Ya, piring kita, piring rumah sakit dipakai pasien non muslim beli lauk BABI tuku lauk BABI dari luar, gunakan piringnya rumah sakit. Piringnya kena najis mughaladzah. Ya tidak. Makanya di inform concern, di general concern, di admisi itu diterangkan peralatan makan rumah sakit tidak boleh dipakai untuk luar, untuk makanan luar. Tujuannya itu untuk menjaga kehalalan gizi kita. Bisa jadi piring kita, itu pasien atau keluarga beli lauk dari luar, lauknya BABI dari luar, ya, makannya pakai piring kita. Piring kita akan tercemar BABI tadi, tercemar najis mughaladzah, najis berat. Lah kayak gitu kan nanti sulit nelusure. Wah, ini kecampuran, yang dicampur iki sapa, sing ketularan iki sapa, nyari sulit. Gitu ya. Maka dari depan sudah dijelaskan ke pasien. Mutawasitoh, sedang. Kalau Bapak Ibu sulit membedakan mughaladzah, mutawasitoh, mukhafafah, angelen Pak ngapalke, wis pakai berat, sedang, ringan, wis ngono wae lho. Mau kleru-kleru. Kalau yang sedang apa? Ya kotoran manusia itu. Ya, kotoran manusia, air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan. Bapak-bapak itu punya madhi sama wadhi, itu maksudnya najis apa? Mughaladzah, mutawasitoh, mukhafafah, mutawasitoh. Seperti air kencing, wadhi sama madhi itu seperti air kencing, najis.
Berarti harus dibersihkan ya, kayak membersihkan kencing. Ya. Dicuci hingga hilang warna, bau dan rasa. Masa dirasake. Rasake kira-kira najise wis gak ono gitu. Maka Bapak Ibu yang di pelayanan di pasien itu, kalau ini ada najis pasien dicuci oleh laundry, dilihat masih ada baunya enggak, masih ada warnanya enggak. Warnanya itu warna yang sebenarnya bisa dibersihkan. Tapi kalau warnanya itu sudah menyatu dengan linennya, enggak apa-apa. Ya, terutama bau. Kalau masih ada baunya, itu najis, kembalikan. Biasanya sudah disortir sama laundry ya. Yang ringan itu apa? Mukhaffafa, ini air kencing bayi laki-laki. Hanya khusus bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan masuknya mutawasito. Tadi keluar tuh di pretest. Itu siapa yang kena jebakan Batman? Contoh najis mutawasito, najis sedang. Contohnya apa? Air kencing bayi apa? Perempuan. Karena yang laki-laki yang hanya minum ASI diperciki dengan air. Ini penting ilmu ini untuk ambulan. Ya, ambulan harus memahami najis ini karena pembersihannya. Ya, kalau ada pasien di ambulan mengeluarkan kotoran, apa yang harus dia lakukan? Walaupun najis, ya kadang ada yang tidak najis itu Pak, misalkan air liur. Air liur itu tidak najis, apa tidak dibersihkan? Ya, walaupun tidak najis sebaiknya dibersihkan karena itu termasuk kotoran. Jadi tidak harus, patokannya tidak harus najis yang harus dibersihkan. Nek najis wajib dibersihkan sampai hilang bau, warna, rasa. Tapi kalau kotoran itu ya idealnya dibersihkan, afdolnya dibersihkan. Contohnya apa? Nanti yang menjadi contoh itu air mani. Air mani itu najis apa tidak? Tidak. Tapi dibersihkan apa tidak? Dibersihkan. Gitu ya Pak Darmanto. Jadi misalkan pasien ada air liur, itu kan tidak najis kan, tapi kan kotor, iya enggak? Karena kotor tetap dibersihkan. Seperti air mani itu tidak najis, suci, tapi kotor. Nanti ada hadisnya, maka tetap dibersihkan. Nah sama nanti di Bapak Ibu yang merawat pasien prinsipnya sama. Cuman kalau najis itu disyaratkan apa? Harus hilang bau, warna dan rasa. Rasa itu dalam arti pilingnya gitu. Kira-kira wis hilang. Ora perlu dijilat. Mosok dijilat. Lanjut. Ini minta waktunya ya, karena ini untuk persiapan syariah. Pembagian air. Bolak-balik tak sampaikan, ketika ditanya ya saya bingung. Pembagian air untuk bersuci, itu sudah ada ya di halaman berapa? 19. Yang pertama, air yang bisa untuk bersuci, air suci dan mensucikan. Itu nomor halaman 19 itu yang pertama, air suci dan mensucikan. Air yang bisa dipakai untuk bersuci. Syaratnya apa? Tidak berubah bau, warna, rasa. Wes 3 itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau wudu pastikan tidak berubah 3 ini. Tidak berubah bau, warna, rasa. Suci, mensucikan. Yang kedua di buku tak tulis lebih jelas. Air suci tidak mensucikan. Beda ya, air suci mensucikan.
zatnya air itu suci dan bisa untuk bersuci. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Airnya itu suci, zatnya itu suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Kenapa? Berubah bau, warna, rasa. Kenapa kok bisa berubah? Karena tercampur dengan benda suci. Nanti yang bedakan dengan najis. Nek najis itu airnya itu kecampuran dengan najis, zatnya itu sudah kecampuran dengan najis. Jadi zatnya air itu najis sehingga tidak bisa untuk bersuci. Nah, nomor dua itu air itu suci tapi kecampuran benda suci sehingga tidak bisa untuk bersuci. Kalau saya tanya contohnya apa? Bingung. Padahal contohnya yang ada di sekitar kita, tapi pikirannya kemana-mana. Gulek, waduh. Padahal contohnya ada di sekitar kita, ada di dapur kita, ya dah? Air itu suci tapi berubah tiga sifat ini, itu apa yang ada di sekitar kita? Banyak. Air teh, air kopi, air sirup, air degan, air sabun, itu kan suci, ya tidak? Jadi difahami ya, air itu suci tapi karena kecampur dengan benda suci yang lain sehingga mempengaruhi tiga sifat itu, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau Bapak Ibu kecipratan air itu najis apa tidak? Tidak. Masa minum kopi najis, minum teh najis, kena sirup najis? Tidak. Tapi tidak bisa dipakai bersuci. Dipahami ya? Karena kadang nek tak tanya bolak-balik bingung. Nek air najis, ya nek air najis itu zatnya itu najis. Satu ember kecipratan kencing, satu ember ini kena air kencing kita jadi menjadi najis. Jangankan airnya yang najis, kalau air najis ini kecipratan ke kita, kita terkena apa? Najis. Kecuali jumlahnya melimpah, sangat banyak. La yunajjisuhu syai', tidak bisa dinajisi apapun wong jumlahnya melimpah ruah. Contohnya apa? Air laut. Air laut itu apa mungkin dinajisi oleh najis? Walaupun dia asin, warnanya juga berubah, banyak sampah, banyak kotoran, mungkin nggak air laut itu ternajisi? La yunajjisuhu syai', tidak dinajisi apapun, jumlahnya melimpah ruah. Ini ya, air difahami. Nah, wudu ini sudah sering saya sampaikan. Kalau pasien nanti dengan pertimbangan medis tidak bisa wudu, turun ke kamar kecil wudu karena nanti bisa jatuh atau membahayakan dia, dibantu wudu dengan spray. Syaratnya airnya tidak boleh berubah bau, warna, rasa. Jangan sampai spraynya karena nggak pernah dipakai jadi lumutan. Ya, nek survei kok banyune diganti kabeh ya. Pak survei kok banyune lumutan. Ya, akhirnya diganti waktu survei. Ya jangan nunggu waktu survei, setahun bisa diganti. Ya. Caranya bagaimana? Niat, basuh telapak tangan, basmalah, jangan lupa basuh wajah secara merata. Ini langsung wajah ya Bapak Ibu. Yang kumur apa? Menghirup ke mulut, ke hidung, ini dilompati. Kalau pasien mengendaki kumur, berarti Bapak Ibu nyediain apa? Untuk buang kotoran dulu, baskom atau gelas atau apapun lah ya, boleh nggak apa-apa. Kalau misalkan karena ini sakit diberi keringanan, langsung rukunnya saja yang dilakukan, tidak apa-apa. Jadi langsung muka,
bahasa Qur'annya faghsilu wujuhakum, membasuh. Karena membasuh berarti harus ada genangan air di telapak tangan, membasuh. Wa aidiakum, basuh kedua tangan sampai siku, membasuh tangan, berarti ada genangan air, membasuh. Kemudian mengusap kepala, nek mengusap beda dengan membasuh. Membasuh itu harus ada genangan air, mengusap bisa menggunakan sisa air yang ada di telapak tangan. Telapak tangannya basah, diusap kepala, kemudian telinga, kemudian kaki membasuh, berarti harus ada genangan air. Bedanya cuma itu, ya. Baik, ini biar nggak lupa, untuk mengingat, saya minta salah satu maju untuk praktek, nanti gantian. Yang maju nanti nunjuk siapa yang suruh maju. Gitu ya. Siapa yang mau menjadi relawan? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kompak bapak-bapak. Ayo bapak-bapak. Yang mau menjadi relawan? Bu Sus, dipun timbali Bu Sus sinten Bu? Ditunjuk Bu. Anak buah Bu Sus sedaya niku. Sinten Bu? Sing nom sinten Bu? Sing nom mawon. Mas sinten Bu? Cedake Mas Lila. Ini Mas Adit. Nggih. Ayo Mas. Didhawuhi ibuke. Ini Mas. Ya, nanti kursi. Ini peragawan ya. Duduk. Alhamdulillah. Nah, kita kan punya spray kan? Kita, Bapak Ibu. Ini dipastikan airnya tadi apa? Tidak berubah bau, warna, rasa. Nggak dicek ya, jangan sampai lumutan ya. Warnanya hijau karena nggak pernah dipakai. Ini biasanya diganti setiap apa? Buning. Diganti setiap bulan, setiap mau dipakai. Setiap sekali pakai. Kalau nggak dipakai kosong. Sekali pakai buang. Kalau mau dipakai diisi. Oh iya. Gitu ya. Jadi kalau mau dipakai diisi. Setelah dipakai dibuang. Nanti kalau dia nggak dibuang nanti di sini lama-lama jadi hijau, lumutan. Nanti dicek di masing-masing ruang. Ada nggak? Biasanya yang sembunyi-sembunyi itu rakonangan. Ya, nggak konangan terus nanti lumutan. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi yang belakang diperhatikan. Siapa tahu nanti ditunjuk Mas Adit suruh maju. Gantian ya. Jadi dipastikan airnya tidak berubah bau, warna dan rasa. Yang pertama apa? Tentu niat basuh apa? Kedua telapak tangan disertai dengan basmalah. Nah, ini biar kakinya itu tidak basah, biasanya dikasih celemek ya. Perlak kok celemek. Perlak ya. Biar nggak basah ya pasiennya. Minggu basah berapa Mas? Nah, nggak apa ya. Jadi jangan basah kakinya. Nah, jadi disemprot-semprot jadi biar ada genangan air. Ya. Dia sambil bismillah, niat ya, niat dalam hati sambil bismillah. Kemudian yang kedua, menghirup air ke mulut dan ke hidung itu kalau pasien menghendaki. Tapi Bapak Ibu harus nyediain apa? Baskom atau gelas untuk membuang kumuran. Ya, kalau tidak, misalkan itu dilompati nggak apa-apa, itu sunnah ya.
kitab yang rukun saja karena apa? Pasien. Muka membasuh, karena membasuh disemprot. Mas, semprot jadi ada genangan air terus diusap ke muka. Benang ngantuk, Mas. Nah, copot. Nah, mukanya yang rata. Nah, ujung rambut. Nah, ini basah gak apa-apa ya? Coba diulangi. Semprot muka. Nah, ini urung kenal loh, Mas. Gitu ya. Langsung disemprot gini boleh nggak? Semprot gini. Ya kas. Terus apa? Tangan kan membasuh. Karena membasuh semprot lagi. Itu semprot. Tangan kanan dulu. Nah, ya. Semprot lagi, terus kiri. Kalau ada balutan kayak infus, misalkan jam tangannya ini infus kan, ya itu cukup diusap di atasnya kalau ada balutan. Kalau ada luka di area wudhu, ya kalau masih memungkinkan cukup diusap lukanya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kayak luka apa Pak? Mbak? Luka bakar ya? Misal luka bakar kalau kena air kan nanti tambah parah. Berarti ada dispensasi, diganti dengan apa? Tayamum. Jadi intinya wudhu ini kalau masih memungkinkan wudhu, tapi kalau nggak memungkinkan pakai alternatif kedua, tayamum. Ya, itu tangan ya dibasuh. Kemudian usap kepala, karena usap tidak harus disemprot lagi. Ya, dia bisa langsung usap kepala, terus telinga. Yang diusap kepala ya, wamsahu biru'usikum, roksun kepala, bukan wamsahu bisa'rikum, bukan usap rambut, beda loh. Nah usap rambut, nek sing randuwe rambut piye? Oh ya toh Pak, sing randuwe rambut. Jadi ngusap kepala, yang diusap kepala dari depan ke belakang, terus telinga. Nek rambut karena ditutuli rambut ngarep kuncung ini ditutuli. Jadi yang diusap kepala. Kemudian apa? Telinga ya, satu kali proses dari depan ke belakang, kembali ke depan, terus jari telunjuk masuk. Nah, ibu jari putar. Itu wudhu biasa. Kemudian kedua kaki basuh. Karena dibasuh pakai apa? Disemprot, terus kaki kanan sampai pergelangan kaki, semprot lagi kaki kiri sampai pergelangan kaki. Gitu ya, paham ya? Wudhu seperti biasa, cuman caranya ini loh, caranya pakai semprot, pakai spray. Apakah ini cukup? Apakah ini sah Pak? Sah, selamat memenuhi syarat tadi, tidak berubah bau, warna dan rasa. Ya, apalagi ini adalah pasien. Gitu ya, kita tidak perlu praktek semuanya, nggak cukup waktunya. Baik, tepuk tangan untuk Mas Adit. Ya. Kita lanjut ya. Ini tadi kalau ada luka ya cukup dibasuh dengan air kalau memungkinkan, termasuk yang dibalut digip. Kemudian tayamum ya, bagi yang tidak bisa wudhu dengan tayamum, cara tayamumnya seperti ini ya. Ini memang ada sedikit perbedaan, tapi kita menggunakan cara ini, dan ini diajarkan Rasulullah. Rasulullah mencontohkan dengan menepuk kedua telapak tangannya ke tanah. Beliau tiup kedua telapak tangan tersebut, kemudian beliau mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Ya. Jadi tadi kalau di buku tadi halaman 21 itu tata cara wudhu dengan spray. 21 tadi ya. Tayamum halaman berapa? 22 ya. Tayamum halaman 22, gambarnya halaman 24. Ya.
Caranya bagaimana? Nah, di situ niat tepuk debu sambil baca basmalah, kemudian tiup atau kibaskan debu dari kedua telapak tangan, kemudian usap muka dengan kedua telapak tangan, kemudian usap kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Ya, jadi kita sekali proses tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Tepuknya sekali saja, jangan tepuk, tiup, tepuk, muka, tepuk, kedua telapak tangan. Nanti keploknya ping telu. Tepuknya sekali, tepuk, tiup ini tujuannya biar mengurangi kotoran debunya. Tepuk, tiup, dan debu ya. Fatayammamu sya'idan thayyibah. Tayamum dengan debu yang baik. Yang baik itu yang bersih, suci. Debu gak boleh diganti dengan bedak. Mau ibu-ibu nggak bedak nggak tayamum. Kenapa nggak boleh bedak? Karena kita nggak tahu bedak ini terbuat dari apa. Jadi tanah itu suci. Ya, fatayammamu sya'idan, debu yang bersih dan suci. Bersih berarti tidak kotor, tidak kotor itu berarti bisa juga kita terjemahkan tidak menimbulkan penyakit. Makanya debu kita itu kan sekali pakai, Pak. Iya enggak? Debunya kan kita di apa namanya? Plastik ya. Ah, ini kalau perawat sudah pada tahu. Ini bapak-bapak yang non medis. Debu kita seperti ini, Pak, dibunteli plastik kayak gitu. Ini made in mana ini? Debunya made in mana ini? Made in Kemalang, Merapi, Gunung Kidul, Bromo. Kemarin waktu audit kita temukan debunya tuh halus banget, kayak semen gitu. Jadi iki debu apa semen gitu. Jadi benar-benar halus. Akhirnya terus diganti debunya. Ini udah debu ya. Jadi pakai ini jadi nanti dituangkan sekali pakai. Itu dulu evaluasi waktu zaman Covid itu loh, Pak. Tayamum pet itu dipakai oleh beberapa pasien. Ada Covid, ada ketularan, itu enggak thayyiban namanya, enggak baik. Jadi bersih, kan sudah bersih kan, suci kan enggak ada kotorannya di sini. Ya, itu syarat debu. Boleh enggak kita pakai debu tembok, debu linen, bantal, kasur? Ya secara hukum itu boleh Bapak Ibu, apa namanya, di tembok, selama ada debunya ya, di apa itu namanya, di jendela, selama ada debunya itu boleh. Cuman kalau di rumah sakit kan ya mohon maaf ya, tempatnya orang sakit. Biasanya Mbak Nuni apa banyak inosnya ya, Mbak, banyak inos. Kita nggak ngerti kalau kita tayamum di lingkungan rumah sakit, banyak penyakit ya gitu deh. Kita memaknai thayyiban ini loh, thayyibannya ini loh kita sediakan. Ini ya, kalau perawat sudah banyak tahu. Ini yang non medis. Caranya bagaimana? Tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Ya. Ayo Mas, apa Mas? Ya, jadi inti itu bukan telapak saja ya. Mungkin perlu diperbaiki istilahnya ya. Jadi ini ya telapak sama punggung. Telapak sama punggung. Jadi kalau kayak kita bersuci itu wudu itu kan yang dibersihkan bukan telapak saja. Jadi batasnya pergelangan ini. Jadi punggung sama telapak dua-duanya kena.
Istilahnya ya nanti. Baik, terima kasih, ini koreksinya. Istilahnya kedua telapak tangan itu maksudnya ya telapak tangan kita ini. Telapak tangan sama punggung, dua-duanya kena. Ya, dua-duanya kena. Istilahnya itu loh, istilahnya nanti yang kita sempurnakan. Jadi tepuk, tiup, muka, kedua punggung apa kedua telapak? Ya ini berarti ini hadis ini. Ya, kalau di hadis memang kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ya meliputi punggung. Jadi ketika kita menyebut telapak tangan itu, misalnya assalamualaikum, itu assalamualaikum, kum itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi meliputi perempuan. Jadi yang dominan yang disebutkan. Kadang ada bahasa dominan yang dipakai, yang lain ikut, kayak gitu. Dua telapak tangan dalam arti punggungnya juga ikut, bukan berarti telapak tangannya tok, punggungnya ora, kan gitu. Baik, kita pakai redaksi hadis. Makasih Pak Haji Udin, Pak Fahrudin. Jadi niat tepuk ya, tepuk tiup, muka, kedua telapak tangan. Ayo kita praktekkan bareng-bareng di dokumentasi, pelan-pelan ya. Anggap saja pakai apa? Pakai ya wes kuno terserah, pakai paha ya. Pakai paha ya. Tepuk, berarti tepuk paha ya. Tiup. Pakai tiup saja ya. Boleh dikibaskan kan? Kita pakai tiup saja ya. Terus mukanya nanti yang ratakan sendiri. Terus kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu ya tadi punggung sama, intinya diratakan kayak panjenengan wudu itu loh. Ya. Lagi, ayo. 1, 2, 3. Tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Lagi agak cepat. Tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Lagi. Tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Lagi. Tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Lebih cepat lagi. Tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Lagi. Tepuk, tiup, muka, kedua telapak tangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wis hafal ya. Ini ki hafal, tapi engko nek ora tau dilakoni lali ya. Grogi. Bapak Ibu nek umrah nanti praktek ini. Gitu? Kalau umrah bermanfaat. Kalau di sini jarang karena melimpah aire. Ojo sithik-sithik tayamum ya, ono banyu. Bersuci dengan pasien kateter ya. Jadi kalau pasien kateter, bersihkan tubuh yang terkena najis. Ya, yang di ujung kateter yang bersentuhan dengan tubuh yang terkena najis itu diusahakan untuk dibersihkan. Kemudian buka dan bersihkan ujung kateter atau mengosongkan kantong penampung urin jika diperlukan. Kalau memungkinkan dikuras. Kalau tidak memungkinkan, misalkan itu untuk analisa dokter, ya sudah nggak usah dikosongkan. Ada yang waktu saya di lapangan itu sama teman-teman, Pak, ini yang penting kan terputus apa namanya ya, jalur ke urin, boleh nggak Pak ini diklaim ya, ujung kateternya ini diklaim, yang penting nggak ada jalur ke urinnya itu, ya, itu masuk akal, bisa diterima juga, artinya kan dikuras ini kan karena di situ ada urinnya kan, nah jalur yang ke urin itu diklaim, dengan diklaim artinya biar tidak nyambung ke jalur urinnya itu. Bisa ya Mbak Nur, Bu Nur, diklaim bisa nggak? Dilepas? Diklaim itu kan masih nyambung dengan itu kan Pak, yang ini. Oh dilepas? Kalau dilepas kan jadi terpisah dari tubuhnya pasien. Dilepas iya maksudnya yang dari tubuh itu diklaim, sementara yang ke kantongnya ini dilepas.
Yang diklaim yang dari tubuh. Iya. Gitu ya. Intinya najis yang ada di area itu, di sekitar itu yang terkena najis itu dibersihkan. Ini yang kateter. Kemudian yang colostomy bag. Iki opo kayak gitu, sing non medis. Saya juga nggak pernah lihat ini. Nah, kalau colostomy bag sama ya, dibersihkan area yang keluar najis, dibersihkan, kemudian diganti dengan bag baru. Farmasi mahal nggak ganti bag? Katanya nggak mahal ya? 5.000, 4.000, oh murah. 4.000 ya, berarti kalau mau sholat diganti. Tapi pasien kateter sama pasien yang kolostomi ini kan berat menjalankan ibadah, ya kan? Boleh dijamak, ya. Jadi pasien-pasien dengan kasus ini nanti dianjurkan dijamak saja, ya. Karena yang bagnya harus diganti setiap sholat, diganti setiap sholat, diganti setiap sholat, diganti. Dijamak, ya, dijamak. Termasuk yang kateter tadi, juga nggak memberatkan pasiennya, nggak memberatkan perawatnya juga. Mandi besar, saya sering tanya, kalau pasien junub, gitu Pak, iso ora pasien junub? Iso. Pasien mondok junub, waduh, iya adalah saya kudu sholat. Nek mandi besar gebyur-gebyur lah malah tambah loro nunggu. Terus mandi besarnya diganti dengan apa? Dengan tayamum. Itu ya, itu sering saya tanyakan. Tapi diedukasi nanti setelah sembuh dia mandi besar. Tapi ada nggak pasien sing jujur no? Pak Bu, kula junub niku pripun nggih? Enten mboten? Ada nggak? Pasien junub jujur solusinya piye ngono ada nggak? Belum pernah jumpai. Mungkin pasien yang bersih dari haid ya, mungkin ya, ada ya, ada ya. Yang bersih dari haid mungkin ada, ya enggak? Bersih dari haid kan berarti dia harus mandi besar kalau mau sholat. Padahal dia sakit. Lah terus dia mandi besar padahal dia sakit, gimana itu? Edukasinya apa? Diganti dengan tayamum, kalau sudah sembuh baru mandi besar. Ini cara mandi besar, ya. Bapak Ibu bisa baca buku sholat pasien, langsung masuk ke sholat, ya. Halaman berapa? Mandi besar sudah ada. Bimbingan sholat mulai halaman 29. Sholat orang sakit 31. Kalau sholat pasien tidak bisa sholat sempurna, ya, maka langkah-langkah sholatnya bagaimana? Sholli qaiman, ya, sholat berdiri. Fa'illam yastastati faqaidan, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu fa'ala jambin, berbaring. Kalau nggak bisa sholat sempurna berdiri, sholat duduk di kursi. Kalau tidak bisa di kursi, duduk iftirosh atau bersila. Kalau tidak bisa, berbaring miring kanan. Kalau tidak bisa, terlentang. Kalau tidak bisa, dia masih sadar dengan isyarat mata. Kalau tidak sadar, disolatke ora sadar ki urung mati. Ini ya, sholat duduk di kursi. Sholatnya seperti biasa, bedanya apa? Rukuk dan sujud. Rukuk bungkuk sedikit, sujudnya lebih rendah dari rukuk. Udah gitu ya prinsipnya ya. Kita praktekkan biar ada dokumentasi nih, benar-benar dilatih. Memang ini pelatihan. Mas Adit, siapa Mas Adit, suruh maju? Kaget. Mas Lila. Mas Lila. Yang Mas medis, yang medis aja. Yang medis. Mas Wahyu. Yang medis. Mas Wahyu.
Siapa? Ayo. Mas Wahyu mana? Oh, ayo Mas Wahyu. Ruangan mana Mas? Oh gede, ayo Mas, gede Mas. Ngapa? Ya. Ya, ini ya. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, seperti biasa ya. Bacaannya sama ya. Terus ruku, Allahu Akbar. Ya, ini agak doyong dikit ya, ruku ya. Terus sami Allahu liman hamidah. Terus sujud, Allahu Akbar. Ini lebih rendah daripada ruku. Yang sering lupa itu ngangkat tangannya tadi loh. Ketika ruku tadi ngangkat tangan nggak? Kesel tuh Mas. Ketika ruku ngangkat tangan, tapi ketika sujud ngangkat tangan tidak? Tidak. Udah bener ya tadi ya? Sudah bener ya? Kadang karena posisinya duduk nggak biasa, jadi lali. Sujud ya, ini sujud ya. Terus Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Terus sujud lagi, Allahu Akbar, sama ya? Posisi sujudnya sama. Terus duduk, Allahu Akbar. Terus tahiyat. Terus salam kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya? Bisa ya Bapak Ibu? Bedanya apa? Ruku dan sujud dan konsentrasi. Nek konsentrasi lali, ki lingguh ngopo kayak gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Ya. Kalau tidak bisa duduk di kursi, duduk iftirosi atau duduk bersila. Duduk iftirosi itu duduk yang bagaimana? Duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, itu duduk iftirosi. Atau duduk bersila boleh. Kira-kira nek pasien mudah mana? Iftirosi atau bersila? Oh, mudah bersila ya. Bersila selonjor boleh. Bersila atau selonjor. Nek selonjor ku nek sujud ruku apa enggak sulit nek selonjor? Bisa ya. Yang mudah yang mana? Yang penting kakinya nek selonjor apa? Ditutup, diselimuti. Ya, karena auratnya yang ibu-ibu ya. Nah, duduk iftirosi sama seperti sholat biasa, cuman dia posisinya sujud. Karena dia duduk di kursi atau iftirosi, diusahakan ngadep kiblat ya. Karena ini kan masih memungkinkan ngadep kiblat toh. Iya enggak? Masih memungkinkan kan? Niat takbiratul ihram. Ya, ini ya, niat takbiratul ihram, Fatihah, surat pendek sama ya. Bedanya apa? Ruku sama sujud. Sujudnya kalau mau sempurna silakan, lebih bagus. Sama. Bisa ya? Nek praktek nggak ada sajadahnya. Bisa ya? Nanti dibaca buku. Baik, lanjut. Kalau tidak bisa, tidur miring kanan. Jangan kiri, kanan. Kalau memungkinkan ngadep kiblat, hadap kiblat. Nek nggak memungkinkan sholat semampunya, namanya orang sakit. Ya, miring kanan, ngadep kiblat kalau memungkinkan. Ya, caranya bagaimana? Rukuk sujudnya dengan apa? Kepala. Ya, itu di buku halaman berapa? Halaman 34. Kemudian terlentang halaman 36. Bapak Ibu nanti bisa di buku ya. Ini 36. Terlentang. Agak tinggi bednya atau apa? Bantalnya
Rukuk sujud dengan apa? Kepala. Diupayakan ngadep ke kiblat. Kalau nggak mungkin ngadep kiblat gimana? Ya sudah. Contohnya pasiennya Pak Eko. Pasiennya Pak Eko HD itu kan nggak mungkin arek ngadep kiblat. Yang di sini bisa, sini hadap sana. Kalau yang di sini hadap sana, hadap timur, ini alatnya banyak. Apa alatnya digeser ke berisong ini? Gak bisa, susah. Kecuali kalau bisa diminit sholat sebelum tindakan. Tapi kalau darurat gimana? Sholat semampunya. Kalau di HD bisa jamak kayak gitu. Jadi banyak alternatif Bapak Ibu. Bisa sholat sebelumnya atau sholatnya di jamak. Jadi kalau sholat seperti ini darurat, terpaksa sholat semampunya, tidak harus menghadap kiblat. Nah, sholat jamak boleh sholat jamak bagi pasien yang kesulitan ibadah sesuai waktunya. Ya, biasanya kan Bapak Ibu kalau jamak, kalau apa? Safar, perjalanan, musafir, ya enggak? Misalkan wanita sholat yang beser, wanita istighadah, kateter, kolostomi bag. Di situ jamak ada ya, halaman berapa? 37 ada jamak. Nah Bapak Ibu, saya sering tanyakan ini jamak takdim dan jamak takhir. Biasanya bisa menjelaskan jamak takdim itu apa? Jamak yang dua sholat yang digabung, yang dikerjakan di sholat yang pertama, ya kan? Nah jamak takhir di sholat yang kedua. Jelas ya? Cuman pertanyaannya kapan? Dua-duanya kan boleh. Kapan kita jamak takdim, kapan kita jamak takhir? Nah, itu kadang sing bingung. Bapak Ibu kalau perjalanan ke Jakarta, ya kan boleh jamak takdim atau jamak takhir. Pertanyaannya, kapan panjenengan jamak takdim, milih jamak takdim, kapan jenengan milih jamak takhir? Kan sama. Demikian juga orang sakit yang di tempatnya Pak Wito yang mau dioperasi, kapan dia jamak takdim, kapan dia jamak takhir, kan gitu ya. Ini bisa dipakai untuk musafir, untuk yang di perjalanan. Jamak takdim itu kalau sudah masuk waktu sholat pertama, mau dioperasi jam 1, berarti sudah masuk waktu duhur kan, berarti jamaknya jamak apa? Jamak takdim. Karena dikhawatirkan nanti tidak memungkinkan atau khawatir tidak bisa sholat yang kedua, sholat asar. Walaupun mungkin dihitung, dikalkulasi, aku sik nyandak sholat asar. Lah engko nek penyulit piye? Jadi kekhawatiran itu bisa solusinya dengan sholat jamak. Islam itu seperti itu. Demikian juga dengan safar. Pak, aku Jakarta naik pesawat sak jam Pak. Gitu, berangkat duhur sampai sana sebelum asar udah sampai. Ini perjalanannya lancar. Nek ndak, piye? Iya enggak? Jadi Bapak Ibu, Islam itu membuat syariah. Kalau dia belum dimansuh itu dihukum syariahnya, itu pasti ada hikmahnya. Itu prinsipnya yang harus panjenengan pegang. Jenengan safar, jenengan jamak, itu karena jalankan syariah, ada syariahnya. Jangan aku ora perlu jamak, aku iso sholat sesuai waktunya. Itu sama saja saya mengatakan Allah nggak tahu masa depan. Allah nggak tahu nanti ada pesawat terbang. Allah nggak tahu jalan-jalan nanti semakin bagus. Ada tol. Sama saja saya secara nggak langsung mengatakan seperti itu. Allah Maha tahu ke depannya itu kayak apa tuh tahu. Akan ada pesawat terbang tahu. Tapi jamak qashar itu nggak dihapus Pak hukumnya, nggak dimansuh. Dengan kata lain apa? Syariat itu tetap ada. Makanya di hadis dikatakan apa? Innallaha yuhibbu ayyuta rukhasuhu kama yukrihu
ayyu'ta maksiatuhu. Allah itu suka, seneng, bangga kalau hambanya itu mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana Allah benci kalau hamba itu melaksanakan kemaksiatan kepadanya. Maksudnya apa? Allah memberi rukhsah, keringanan berupa jamak, berupa qasar. Itu rukhsah, keringanan. Kalau kita melaksanakan rukhsah itu, Allah senang. Sebagaimana Allah benci kalau kita melaksanakan gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu safar jamak dengan niat ini rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah, itu justru Allah suka. Kadang kan kita gaya lah, wah ngopo aku mampu sholat. Oh ya maksudku gaya gitu, karena kurang memahami mungkin ya. Jenengan nek dikai bonus, jenengan seneng. Wih Pak Direktur seneng ora nek jenengan seneng? Seneng. Kan gitu. Ya, jadi jamak itu adalah rukhsah, keringanan. Silakan dipakai. Ya. Nah, kembali jamak takdim itu kalau sudah masuk waktu sholat pertama, operasi jam 1 gitu, berarti jamaknya jamak takdim. Kalau belum masuk sholat pertama, misalnya operasi jam 11, berarti jamaknya jamak takhir. Bisa difahami? Kan belum masuk waktu duhur, nggak bisa jenengan sholat. Maka sholatnya nggak wis rampung, selesai ngasar. Loh Pak, misalnya sebelum asar udah selesai gimana? Jam 2 udah selesai, jenengan masih bisa sholat duhur. Kalau jenengan sadar, sesadar-sadarnya sudah hilang bau bius, ya udah sholat duhur karena masih masuk waktu duhur. Tapi kalau misalkan isi setengah sadar, setengah ora kayak gitu tak, sudah nanti digabung dengan jamak takhir. Gitu ya. Ini bisa panjenengan pakai waktu safar. Pak, bedanya dengan qasar apa? Apa Pak bedanya dengan qasar? Nek jamak kuwi digabung, yang bisa digabung itu salat apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Isya sama subuh boleh nggak dijamak? Raulah ya. Asar dengan maghrib boleh nggak? Nggak boleh. Nek qasar itu apa? Meringkas. Qasar itu ringkas, yang bisa diringkas duhur, asar, maghrib bisa nggak di qasar? Masa siji setengah, isya jadi cuma 3. Subuh bisa nggak diringkas? Ora iso, masa siji nggak bisa. Kalau orang sakit di qasar bagaimana? Lebih baik jangan, di jamak boleh. Kalau musafir boleh nggak di jamak qasar? Oh jenengan kan seneng biasanya wis di jamak qasar. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Wah seneng biasanya. Tapi kapan boleh kita qasar? Ada yang mengatakan kalau kita di tengah-tengah perjalanan, belum sampai tempat tujuan atau masih ketika kita mau berangkat, ya itu jamak saja. Jadi ketika mau berangkat jamak saja, atau sudah sampai tujuan jamak saja. Kalau misalkan jenengan di tengah perjalanan istirahat di rest area, di tengah perjalanan belum nyampe, itu boleh jamak plus qasar. Di rest area toh jenengan jamak plus qasar, belum tekan gone. Istirahat dulu di tengah jalan gitu loh Pak. Tapi nek wis tekan gone jamak ae. Atau jenengan sudah sampai pelatihan 3 hari boleh jenengan jamak. Memang ada yang mengatakan batasan berapa hari itu, ada yang 4 hari, ada beda pendapat ya. Tapi kalau sudah misalnya di Jakarta pelatihan 3 hari, jenengan selama di Jakarta jamak terus gak apa-apa Pak, tapi jangan jamak qasar. Jamak qasar karena jenengan sudah di sana 3 hari. Batasannya berapa itu perbedaan ulama. Boleh Bu? Pak, aku kon jamak orang marem, tak sholat biasa, enggak apa-apa. Bukannya dosa itu tidak, tapi jenengan ketika ngambil keringanan yang diberikan Allah, Allah itu senang suka, gitu ya.
Lanjut. Pasien yang tidak sadar, ini penting. Ada yang pasien lupa atau tertidur. Ada nggak pasien lupa atau tertidur? Ora sholat, lupa atau tertidur. Ya, dikai obat tidur, obat penenang, tidur terlelap. Keluarganya mau bangunin, kasihan. Karena dia sakit. Efek obat turun, Pak. Sholatnya bagaimana? Sholat ketika dia bangun. Ini namanya apa? Kodok. Beda loh ya. Kosor, jamak, kosor, kodok. Kalau kosor apa? Ngeringkes. Kalau kodok ganti. Kalau pasien ketiduran karena obat misalnya itu, kan ada apa? Dikasih obat tidur, obat penenang, ada ya? Tidur, pulas, kayak gitu tuh. Kapan dia sholatnya? Kodok. Nyaur sholatnya ketika dia bangun. Jelas ya? Ini hadisnya. Barang siapa yang lupa sholat terlewat karena tidur, maka kafarahnya dia kerjakan ketika ingat. Jenengan pulang kerja capek gitu, balik kerja jam 10, capek banget, lembur tadi malam, tidur jam 10, bangun jam 4 sore, nggak sadar sama sekali saking capeknya. Ada nggak? Nah, terus sholat duhurnya bagaimana? Ya udah, ketika jenengan bangun. Dosa apa tidak itu? Dosa apa tidak? Tidak, kecuali jam 1 ngelilir. Jam piro nonton jam? Oh jam 1. Saya ngantuk tak turune. Ini dosa. Jadi terlelap, benar-benar terlelap. Sadar-sadar udah masuk asar. Pasien yang pingsan habis operasi, tidak sadar karena pingsan, diobat bius apa sama Pak Wito, dibius ya. Kapan dia sholatnya? Ya dia ganti sholat ketika dia tidak sadar karena obat tadi ya. Ini seperti dikiaskan dengan pasien yang pingsan. Kalau pasien tidak sadar karena koma, ini yang jadi pertanyaan. Saya kadang tanya, pasien koma cara sholatnya bagaimana? Pasien koma cara sholatnya bagaimana? Dibisikin keluarganya, Pak, oh dia koma nggak sadar. Digerakkan keluarganya, Pak, loh lagu sing sholat sopo, kan nggak sadar tuh. Koma ini koma loh. Kalau pingsan karena bius kan dia karena pengaruh obat dan kemungkinan dia sadar. Ini koma 3 hari, koma seminggu. Ada pangeran Arab itu koma berapa tahun tuh, Pak? Sampai sekarang belum sadar katanya. Ya, kalau pakai pasien koma. Kalau pasien koma bagaimana? Apakah dia mengganti sholatnya? Tidak. Udzur syar'i, tidak wajib sholat. Pasien koma ya, jadi pasien koma udzur syar'i tidak wajib sholat. Ini dikiaskan seperti orang hilang akal alias gila ya, alias gila. Jadi ini diangkat pena 3 orang. Diangkat pena itu tidak dibebani, tidak wajib ibadah. 3 orang. 1, siapa? Orang tidur sampai bangun tadi ya. 2, anak kecil sampai mimpi basah balik. 3, orang gila sampai sadar. Jadi orang yang koma itu seperti orang gila, hilang kesadarannya, udzur syar'i. Makanya nanti di ICU terutama Pak Eri ya, di ICU ditanya, ini pasien koma sholatnya bagaimana? Itu sebenarnya pertanyaan mancing gitu loh. Jangan bingung, udzur syar'i. Baik, lanjut ya. Ini sholat petugas pasien COVID, sudah nggak ada COVID ya, alhamdulillah. Lanjut, sholat jenazah langsung ya. Sholat jenazah kalau laki-laki
jenazah laki-laki posisi imamnya sejajar dengan kepala, kalau perempuan sejajar dengan usar. Tata cara sholat jenazah, berapa kali takbir? 4 kali. Ada rukuk sujud tidak? Tidak. Makanya nek sholat jenazah ki aja merem. Mau sholat jenazah kalau merem, Allahu Akbar, merem ruku, Allahu Akbar, anak nggak nonton sebelah. Kan viral tuh itu sholat id. Ada yang lihat video sholat id itu? Takbir pertama berapa kali? 7 kali. Nah, sholatnya kalau merem, ketika takbir kedua dia ruku sampai sujud, ngerti-ngerti sebelah saya ngadek kabeh. Itu viral. Takbir 4 kali, pertama Allahu Akbar, pertama baca Al-Fatihah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baca doa, diam sejenak mengucapkan salam. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa. Doanya mayit, siapa yang hafal? Ternyata panjang. Biasanya sih dihafalnya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cekaos. Wis rapopo timbangane rapal. Doane dikosor. Doane dikosor. Fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang panjang. Makanya kalau imamnya ora takbir suwimen ya karena imamnya macane dawa doane. Jenengan meneng ae sing penting macane Allahumma gfir lahu tadi ya. Doa ini kembali ke halaman awal, halaman 8 ya, karena itu bagian dari doa. Bimbingan doa. Pertama, berdoa dan berusaha. Maritu fahuwa yasfin. Allah yang menyembuhkan, berobatlah karena semua penyakit ada obatnya. Tuntunan doa, doa mohon kesembuhan. Ini wajib hafal ya. Bagaimana doanya? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hafal ya? Ayo bapak-bapak. Allahumma rabban nasi isfi la shifa illa shifauka shifa yughoma. Ayo ibu-ibu, Allahumma syafi la shifa shifaan la yughadiru saqam. Pak, kadang kok nyebut nama. Nah, kalau nyebut nama di sini Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, namanya di sini. Ya Allah, Tuhannya manusia, isfi, sembuhkan. Isfi Pak Lila. Sakit maksudnya. Apa jadi kata apa ya mau ya isfi ini terus ya apa keseselan sithik dibuyar ya. Kalau bisa biasanya kerohanian menyebutkan nama ya, kalau daripada grogi nggak nih koncone jadi buyar apalane wis rasanya nyebutke nama. Niatnya untuk si yang sakit. Kan anggota telapak tangan ke anggota tubuh sebanyak 3 kali. Apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri majidu. Ini doa bisa untuk ruqyah nggih Bapak Ibu. Mau ruqyah pakai bisa kan. Tapi yang pede, ora pede malah senjata tuan.
Setane bila 3 kali, a'udzu, bareng-bareng ayo. A'udzu bi'izzatillahi qudratihi min uha. Dihafalkan ya. Sebelum operasi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkaltu. Ada yang diganti hasbuna. Kalau jenengan ganti hasbuna, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ganti. Ya toh? Kenapa? Itu kata ibadahnya itu. Nek hasbuna itu saya, nek hasbuna itu kami. Di depannya hasbuna, belakangnya tu. Nek depannya diganti, belakangnya diganti akal. Depannya hasbiyah, belakangnya depannya hasbuna, belakangnya tawakal. Jadi nyambung. Daripada salah, mending ngapalkan yang sudah. Ya, ibu-ibu yang sering pengajian itu kan biasanya kan punya khalaqah pengajian. Jazakillah, jazakillah, jazakillah. Wah, gitu ya. Wah keren, terima kasih, jazakillah kan. Begitu ngomong karo bapak-bapak, karo Pak jazakillah. Padahal laki untuk perempuan. Kalau sama Pak Sidik jazakallah. Bedanya ki kakak. Ngono lho. Wah, iki wis bisa bahasa Arab jazakillah. Karena kulino nang khalaqahe jazakillah, Pak. Ketika bapak-bapak disamakan jazakillah. Hasbiyallah, ayo. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkaltu. Doa yang lain bisa dibaca. Doa ini pernah halaman berapa itu? Halaman 15. Doa pasien yang tidak ada harapan sembuh secara medis. Pasien secara medis, hitung-hitungan medis loh Pak, yang kecil kemungkinan bisa sembuh. Dia hidup hanya dengan bantuan alat. Ya tidak? Ya tidak. Boleh panjenengan doa dengan doa ini. Doa pungkasan. Pak Win nyedake, tahu nyedake ora? Nyedake tahu enggak? Hah? Menyegerakan Pak jenenge Pak. Ini ada doanya. Doanya bagaimana? Allahumma ahyihi maka natil hayatu khairan lahu wa tawaffahu maka natil wafatu khairan lahu. Ya Allah, hidupkanlah dia seandainya kehidupan itu baik baginya, dan wafatkanlah dia kalau wafat itu, kematian itu baik baginya. Kalau dia masih diberi kesempatan hidup, hidupkanlah kalau memang itu baik. Tapi kalau tidak diberi kesempatan hidup, meninggalnya itu juga baik baginya. Pilihan yang berat, tapi minta yang terbaik untuk pasien yang tidak ada harapan sembuh. Pernah? Saya pernah. Di ICU didoakan ini semua. Kalau saya pernah ya, ada beberapa kali. Jadi memang pasiennya benar-benar nggak ada harapan sembuh. Keluarga sudah ikhlas, keluarga sudah. Kalau keluarga sudah ikhlas kan, ya ini doanya mengandung kesembuhan juga. Tapi karena sudah ikhlas, apapun yang terjadi ikhlas menerima. Udah pakai doa ini. Ya. Jadi kalau memang dia
sudah saatnya, ya udah, semoga diberi kelancaran, kebaikan. Wa tawaffahu makanatil wafatu khairan lahu, dan wafatkanlah dia kalau memang kematiannya itu baik baginya. Doa pungkasan. Dudu Yasin. Ya, Yasin kalau diniati itu bagian dari Al-Quran silahkan, atau Al-Quran secara umum silahkan, boleh. Makanya yang pasien sakaratul maut semuanya diakreditasi disetelke murotal, ini di ICU. Pasien yang mendekati sakaratul maut disetelke murotal, diperdengarkan Al-Quran. Talqin. Kalau talqin ini prosesnya lama, kan talqin tidak mesti selesai langsung, ya. Jadi dia didekatkan dengan Al-Quran. Kadang proses talqinnya lama, berhari-hari kayak gitu. Diajari keluarga untuk talqin. Ini doa dihafalkan. Kalau ada keluarga yang sudah pasrah, ikhlas. Jam berapa? Jam 10. Rakroso. Talqin. Udah bisa ya talqin ya? Dengan apa? La ilaha illallah. Pelan, perlahan, jangan tergesa-gesa. Catatan kemarin akreditasi syariah, jangan putus-putus, jangan putus-putus. La ilaha illallah, nggak boleh la ilaha. Ayo Pak ucapkan la ilaha. Langkona la ilaha terus mati, tidak ada Tuhan. Jadi jangan putus. La ilaha illallah. Bisa ya? Lanjut. Hijab pasien. Ini tuntunan hijab ada di buku. Kapan hijab dipakai? Saat visit dokter, saat dilakukan tindakan, saat berada di lingkungan rumah sakit. Menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Terus apa? Tebal, tidak transparan, tidak sempit membentuk lekuk tubuh. Itu enggak syar'i. Mahram, ini yang baru ya Bapak Ibu. Mahram. Siapa itu mahram? Apakah keluarga itu mahram? Belum tentu. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Kalau mahram dengan kita, boleh auratnya terbuka bagi mahramnya. Dari mahram itu yang haram siapa saja? An-Nisa 23. Ini materi baru saya bacakan. 1, ibu, jelas ya, ibu kita mahram. Yang nggak boleh dinikahi kan berarti wanitanya tuh. Ibu, anak, jadi orang tua, anak, saudara, ya, singgampangkan ibu, terus anak, yang ke atas kan orang tua, ke bawah anak, ke kanan saudara, terus saudaranya orang tua, Pak D, Bude, gitu. Saudaranya orang tua itu loh, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, saudaranya orang tua. Sama anak saudara kita. Anak saudara kita disebut apa kuwi? Ponaan. Nek anake paman, anake Pak D, Bude, Bule, Pak Le, masuk enggak? Enggak. Yang masuk itu ponaan kita. Ponaan kita ki sapa? Ponaan ki anake saudara kita, ponaan kita, itu mahram kita. Nek anake Pak D, Bude, Pak Le, Bule, itu bukan mahram, walaupun itu keluarga. Oh sembuh, tunggal jago ki piye, Pak? Oh, intinya ini yang nggak boleh dinikahi itu ini loh ya, yang nggak boleh dinikahi itu ini. Coba nanti di keluargane dewe-dewe iki kira-kira aku mahramku sapa, gitu ya.
Jadi kalau ke atas orang tua, ke bawah anak, ke samping saudara, terus anaknya saudara, terus yang ke atas tadi ada saudaranya orang tua, iya deh, saudaranya orang tua. Nah, tadi pertanyaannya kan kalau anaknya saudaranya orang tua itu mahram bukan? Bukan. Maka tadi yang dikecualikan. Mahram dengan keturunan, mahram sebab susuan. Ibu susu itu menjadi mahram. Jadi jenengan anak jenengan disusoni wong liya, ibu susunya itu mahram. Dan yang menjadi mahramnya dia itu ya anaknya ibu susu kita, saudaranya ibu susu kita, gitu ya, yang berkaitan dengan mahram yang 7 tadi, tapi dari hasil persusuan. Kalau di sini ada nggak ibu susu? Mahram dengan sebab perkawinan, mertua, jelas ya, mertua. Mertua itu mahram loh Pak. Enggak aja mertua dinikahi. Sapa ku ya? Bahaya ya. Menantu ki mahram Pak. Oh, menantu malah ditaksir. Ibu tiri itu mahram. Anak tiri. Ibu tiri itu menjadi mahram kalau bapak kita nikah ibu tiri kita dan sudah di titik-titik. Kalau belum di titik-titik itu belum mahram. Kalau sudah di titik-titik baru mahram. Titik-titik apa? Ambo. Ini ya, ini karena perkawinan. Lanjut, wis rampung. Aduh, oke meneh sah. Fikih darah wanita, tak cepet ya. Ada berapa? Haid, istihadah, nifas. Wis hafal lagi. Gitu? Lanjut. Apa ini? Aman ya? Iki sering tak tekoni. Bedanya istihadah sama nifas. Ini bagi ibu loh. Ketika janin keguguran. Ibu-ibu aja ya. Kapan seorang wanita keguguran dikategorikan nifas, kapan dikategorikan istihadah? Istihadah tadi kan darah penyakit kan? Kalau nifas habis melahirkan. Kalau keguguran itu bisa masuk nifas, bisa masuk istihadah. Kapan kategori nifas? Kalau dia sudah terbentuk janin dan lebih dari 90 hari. Patokannya itu ya. Lebih dari 90 hari dan terbentuk janin. Kalau kurang dari 90 hari, kategori apa? Istihadah. Karena nanti akan berbeda ibadahnya. Ini ya, tata ibadah. Tadi keluar di peletas ya. Di buku sudah ada, dibuka. Lanjut. Saiki bapak-bapak, ayo banyu nih bapak-bapak ada berapa? 3. Apa? Wazimani. Yang suci yang mana dari ketiga ini? Mani. Wah, hafal cah. Apa lanjut ya. Wati sama madhi tadi termasuk hadas apa najis? Najis. Oh, enggak keliru meneh, tak baleni meneh enggak. Ini dalilnya ya. Makanya tadi mani itu kotoran, suci tapi dibersihkan. Ini yang ambulan tadi. Lanjut. Ibu hamil baca di buku sudah ada. Maka nanti ibu-ibu yang di Bangsal, tuntunan ibu hamil melahirkan menyusui itu sudah ada di buku. Jadi nggak perlu penambahan leaflet. Jadi leaflet yang selama ini beredar ya itu sudah include di buku ya, nggak perlu leaflet lagi. Lanjut. Nah, kita terakhir apal tenane. Ayo nek apal iki apa? Biasanya kaulan kan lho Pak.
Komunikasi Islami dalam Al-Quran ada qaulan sadida, perkataan yang benar, qaulan baligho, perkataan bekas di jiwa, qaulan karima, yang mulia, layyina, lemah lembut, maisuro, yang pantas. Ini dituangkan di panduan ya. Alhamdulillah selesai. Pos tes jam 10. Hah? Jam berapa ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu lama ya. Ini karena untuk persiapan rumah sakit syariah, silakan dikerjakan post testnya. Post test harus lebih baik daripada pre-test. Pre-testnya dapat 100, post testnya dapat 50. Gitu ya. Baik, makasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.